Nah, setelah kita pastikan tadi kontaknya off, kemudian pintu kita tutup semuanya, kondisi tertutup, posisi tertutup. Kita centrangnya, kemudian kita masuk menu start testing. Oke, baterai test in progress. 100%. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Kondisinya good and recharge. SOH-nya itu kayak seperti bilang live-nya itu 94%. Halo rekan-rekan pendengar kelas, ketemu lagi dengan saya Ade Rindriel Dikoto, tim Technical Support dari MediaTek. Nah, di video sebelumnya kita sudah unboxing alat ini, Maxibus BT600 baterai analyzer plus diagnostik. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan tutorial pemakaiannya. Oke, nah uniknya di Maxibus BT600 ini kita bisa melakukan pengecekan baterai itu bisa di mobil atau bisa di luar mobil, dalam artian baterainya bisa kita copot, itu bisa kita cek. Oke, dan ada menu juga untuk penggantian baterai, kemudian baterai resetnya juga ada, untuk baterai yang sudah lithium juga bisa. Oke, nah biar lebih detailnya kita langsung coba ya. Menu kali ini yang kita coba adalah baterai in vehicle test. Jadi kita coba ini baterai, pengecekannya, pengisiannya, yaitu nanti kita cek semua kondisinya seperti apa. Oke, kita langsung cek ke mobil ya. Oke, di video kali ini kita akan coba yang menu in vehicle test. Oke, nah ini kita masuk ke menunya in vehicle test. Kemudian kita pilih ini, nah apa ya, seperti dibilang itu kategorinya bisa mobil, truk, komersial, motor, atau marine itu bisa. Jadi kita masuk ke otomobil. Oke, nah Maxibus BT600 sudah dilengkapi oleh VCI V200. Jadi ini untuk ngediagnosanya. Oke, nah sekarang kita koneksikan OBD-nya, VCI V200-nya ke mobil. Sudah terpasang. Sekarang kita balik ke alatnya. Oke, setelah terpasang kita pencet next. Kita masuk ke menunya. Nah, jika VCI sudah mendapatkan power supply, di sini akan ada indikator VCI dengan centang hijau. Itu artinya komunikasi Maxibus BT600 dengan VCI V200-nya sudah terkoneksi. Sekarang kita masukkan, ini agak unik ya, jadi kita bisa masukkan nomor plat, nomor rangka, terus brandnya, tahunnya, modelnya, itu bisa menjadi data yang lengkap untuk ditampilkan di hasil printoutnya nanti. Oke, sekarang kita masukin nomor platnya terlebih dahulu. Ini dia. Kemudian nomor rangkanya. Oke, nah kita bisa coba menu auto fit-nya. Jika auto fit-nya tidak terbaca, kita bisa dibilang mengambil VIN-nya itu dari STNK. Nah, di sini kita lihat ada tanda bintang kecil yang warna merah ini, itu menandakan kolom tersebut harus diisi. Jadi nggak bisa enggak gitu ya. Nah, ini saya ambil STNK-nya dulu. Oke, kemudian kita bisa input secara manual. Ya, sudah dapat. Kemudian brandnya kita pilih. Kebetulan kali ini kita pakainya Honda. Tahunnya 2019.
Modelnya kita pilih juga Brio. Nah, di sini kita harus milih tipe baterainya. Ini ada yang flooded, JIS 34B117. Nah, informasi ini kita bisa cek langsung di baterainya. Oke, ini kita pilih yang atas. Sudah dapat. Nah, setelah itu kita klik next. Oke. Nah, ini yang unik dari Maxibus BT600. Di sini kita bisa nyeken barcode-nya. Jadi kalau misalnya baterai tersebut sudah ada serial number-nya, ada barcode-nya, kita bisa scan untuk dapatkan informasi baterainya. Kemudian kita bisa foto juga dengan kamera yang tersedia. Kita bisa foto kondisi baterai. Itu bisa dibilang informasi yang dibutuhkan untuk ke pelanggan kita nantinya. Kayak kondisinya rusak apa enggak, instalasinya bagus apa enggak, ada kebocoran apa enggak. Nah, ini bisa kita isi. Ini saya ambil contoh, kita take fotonya. Kamera, kita langsung take fotonya. Oke. Ini dia. Nah, jadi buat informasi rekan-rekan ya, kamera yang ada di sini tuh bukan kamera kaleng-kaleng lagi. Ini dengan resolusi yang jauh lebih bagus. Kita klik next. Nah, kemudian kita ikutin guidance yang ada muncul di alatnya. Kita pasangkan klem meternya atau klem kabelnya. Nah, ini dia. Klem kabelnya kita pasangkan. Ke port bagian bawahnya. Nah, untuk memasangnya bisa dicek nanti ada ulirnya ya. Jadi jangan main paksa aja, harus dengan smooth. Oke, nah seperti ini. Kalau dratnya kira-kira agak susah, jangan dipaksa untuk diputar untuk menghindari kerusakan pada dratnya. Oke, setelah kita pasang, kita klik next step. Kemudian kita pasangkan klem meternya. Masangnya jangan kebalik ya. Plusnya, ini minusnya. Oke, setelah terpasang, kita klik lagi next step-nya. Nah, di sini ada apa ya kita sebut ini kayak kondisi yang dibutuhkan. Jadi di sini ada suruh matikan electrical seperti lampu, audio, AC, seperti itu. Jika kondisinya sudah sesuai, nah kemudian disuruh ignition off. Berarti kita pastikan dulu kunci kontaknya di posisi off. Ini kita pastikan posisi kontak off. Jangan ACC ya, harus off. Nah, setelah kita pastikan tadi kontaknya off, kemudian pintu kita tutup semuanya, kondisi tertutup, posisi tertutup. Kita centrangnya. Kemudian kita masuk menu start testing. Oke, baterai test in progress. 100%. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Kondisinya good and recharge. SOH-nya itu kayak seperti bilang live-nya itu 94%. SOC-nya 86%, voltage-nya 12,49, CCA-nya. Nah, ini buat apa ya? Buat catatan khusus buat rekan-rekan semua. Dalam pemilihan baterai, CCA itu sangat penting karena saat kita salah memasukkan tipe CCA-nya, maka hasilnya sudah pasti tidak akan sesuai atau tidak akurat. Oke, jadi ini sangat penting. Biasanya ada di baterai untuk informasi CCA. Tapi jika tidak ada CCA-nya, informasi CCA-nya, kita bisa misalnya ya browsing dulu, kita cari di Google dulu, di website resmi di produsen baterainya. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Kita bisa klik report untuk mencetak hasil pengecekan baterainya. Oke. Nah, di sini ada 3 opsi. Ada bisa kita convert ke PDF untuk creating filenya. Jadi, nah di sini kita bisa share, bisa langsung di print.
Kemudian bisa langsung print di Maxibus BT600 karena printernya sudah built-in ya. Ini kita klik print. Nah, kemudian keluar hasilnya. Oke, selesai. Printing complete. Kemudian bisa share via email juga. Jadi sangat lengkap. Oke, sekarang kita lanjut pengecekannya. Kita klik continue. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi. Kita harus memasang klem yang kecil. Oke, current klемnya kita pasang. Nah, ini dia current klемnya. Oke. Ini kita pasang ke sini. Nah, ini kita pasang ke sini. Oke. Setelah itu ujungnya kita pasang di Maxibus BT600. Kita lihat ulirnya. Jangan dipaksa ya, sekali lagi jangan dipaksa kalau masang seperti ini karena dia sudah ada jalurnya. Kalau dipaksa malah bisa merusak. Kemudian kita putar dratnya sedikit aja, udah sampai kencang. Nah, setelah dipasang, kita klik next step-nya. Oke. Nah, sekarang di sini diminta untuk kita setting di current klемnya di posisi 400 ampere. Ini kita setting ke 400. Nah, ini udah power dan nyala. Kemudian kita pencet tombol 2 ini, DC zero-nya, jadi kita nolkan. Mungkin sebelumnya sudah dipakai, jadi untuk membuat akurasinya lebih akurat lagi, ini kita klik DC zero. Nanti dia setelah kita reset, kita klik next step-nya. Oke. Nah, sekarang current klемnya kita pasangkan ke bagian negatif dari aki. Nah, ini yang buat ke ground ya. Sini kita bisa lihat buat yang ke ground kita pasang. Oke, seperti ini. Lalu kita klik next step. Nah, di sini kita tinggal ngikutin prosedurnya. Pastikan kunci kontak posisi off. Kita centang kalau sudah off. Kalau belum off, jangan dicentrang dulu, harus benar-benar off ya. Jadi kita dapat hasil yang akurat. Kemudian kita klik start testing. Oke. Nah, ini kita diminta untuk menyalakan mobilnya. Jadi posisi start. Mobil kita start. Oke. Sekarang kita cek alatnya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Jadi yang kita cek barusan adalah crankingnya. Nah, di sini ada status crankingnya normal, starting voltage-nya 1124, starting current-nya 143,46 ampere, starting time-nya 0,81 second. Nah, ini bisa kita print juga. Oke, kita print lagi hasilnya. Jadi nanti saat kita memberikan report ke pelanggan kita dengan hasil printout yang lengkap dari tadi pengecekan kondisi baterai, crankingnya. Kemudian, nah di sini setelah kita print, kita bisa lanjut. Kita klik continue. Nah, di sini ada informasi atau remindernya, kita harus mematikan seperti lampu dan AC. Kita pastikan kondisinya mati. Oke, kita cek di mobilnya. Oke, setelah kita pastikan mati, kita klik continue. Ini untuk pengecekan pengecasan atau generatornya. Jadi ada pengecekan tanpa beban, dalam artian nggak ada kelistrikan lain yang nyala seperti AC atau lampu. Nah, kemudian di sini diminta prosedurnya ya. Prosedur 2-nya diminta untuk menjaga RPM di 2000 sampai 3000.
Ini kita cukup jaga stabil. Oke. Nah, tadi di alatnya langsung memunculkan informasi untuk melepas pedal gasnya. Jadi proses yang sudah kita lakukan tadi sudah tepat. Nah, ini next stepnya atau step keempatnya, kita nyalakan electrical seperti headlamp dan AC-nya. Oke, sekarang kita nyalain lagi mobilnya. Oke, setelah kita nyalakan, kita klik continue. Nah, step kelima untuk RPM-nya juga kita injak atau pedal gasnya kita injak untuk RPM di 2000 atau 3000. 2000 sampai 3000 ya. Oke, minta untuk dirilis pedal gasnya. Udah. Nah, di step ketujuh kita turn off kunci kontaknya sama lampu dan AC-nya, oke? Sudah kita kontak off, kita klik continue. Nah, di sini muncul hasilnya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat chargingnya normal. Kemudian, nah di sini ada informasinya semua. Kita bisa klik report lagi untuk ngeprint di internal printernya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dan pengecekan baterai di mobil sudah selesai dengan kondisi yang bisa kita lihat di sini dari kondisi baterai, kemudian crankingnya, kemudian generatornya atau pengisiannya itu kondisinya normal semua. Kemudian kita tinggal klik done. Oke, nah, oke rekan-rekan mekanik kelas, itu tadi cara penggunaan untuk pengetesan baterai di mobil, langsung di mobil ya. Dan seperti kita lihat tadi, hasilnya itu kondisi baterainya bagus, chargingnya bagus, crankingnya juga bagus. Oke, buat rekan-rekan semua, jangan lupa ditonton video-video tutorial kami yang lainnya. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube MediaTek, diklik tanda loncengnya, di share juga, di komen juga boleh. Jadi biar nanti rekan-rekan semua mendapatkan informasi terbaru atau video-video terbaru dari MediaTek. Terima kasih buat yang nonton. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.